Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki materi aliran seragam pada saluran terbuka. Modul ini disusun oleh Pak Purniadi Mubala dan saya hanya sedikit melakukan beberapa editing dan tambahan informasi. Oke, apa yang dimaksud aliran seragam? Mungkin teman-teman sebaiknya membuka kembali modul bagian tentang dasar-dasar open channel ini yang teman mungkin bisa ingat, itu dasar-dasar open channel. Bagian ini, apa yang dimaksud dengan aliran seragam? Ini adalah pembagian tipe aliran, jadi perubahan kedalaman aliran pengaruh oleh waktu dan ruang saluran. Jadi gini, open channel flow ini aliran saluran terbuka ini dibagi dua. Ini pada saat ini maksudnya gini. Jadi pada saat waktu itu mempengaruhi aliran tersebut, ini disebut unsteady flow. Jadi DY/DT tidak akan sama dengan 0. Pada saat waktu itu tidak mempengaruhi aliran tersebut, itu yang disebut dengan steady flow. Ini DY/DT. Apa dimaksud DY/DT? Jadi seperti ini. Saya coba tunjukkan sekilas nih. Apa yang dimaksud DY/DT? Y itu adalah gini. Kita lihat kedalaman alirannya. DY/DT. Jadi DY ini perubahan Y, DY/DT. Jadi DY per DT itu equal to 0. Artinya kedalaman Y ini akan sama terus. Akan sama. DY ini nilainya akan sama terus sepanjang waktu. Makanya ini disebut steady flow. Artinya DY/DT, jadi adanya perubahan waktu tidak mempengaruhi perubahan terhadap nilai Y. Ini disebut time as a criterion. Nah, bagaimana dengan DY per DT itu tidak sama dengan 0? Jadi misalkan satu titik, misalkan kayak yang kasus ini, DY pertama misalkan 1 meter. Tapi Y2 ini pada jam berbeda, Y-nya ini memiliki Y yang berbeda. Ini misalkan hanya 0,75 meter. Artinya waktu akan mempengaruhi nilai dari Y ini. Itu yang dinamakan unsteady flow. Nah, di dalam steady flow maupun unsteady flow ada nanti namanya uniform flow. Dan uniform flow juga ada di unsteady flow. Apa yang dimaksud uniform flow? Kita lihat bahwa DY per DX equal to 0. Jadi kalau kita lihat pemahamannya, ini arah X, ini arah X, bawahnya adalah arah X, ke atas arah Y. Makanya pada saat DY per DX equal to 0, artinya sepanjang saluran kita, Y-nya ini nilainya tetap. Nilainya tetap, tidak akan berubah. Nah, itu yang dinamakan uniform flow. Itulah pengertian yang dimaksud aliran seragam. Nah, bagaimana kalau varied flow? Ya, jadi aliran flow yang bervariasi, ya pada saat DY per DX-nya tidak sama dengan 0. Jadi artinya pada titik tertentu, contohnya yang ini itu. Ini misalkan di titik pertama X sama dengan 0, Y-nya mungkin 1 meter. Tapi pada saat X-nya 10 meter, setelah berjalan 10 meter di saluran, Y-nya dia akan turun misalkan hanya menjadi 0,5 meter. Artinya ada variasi kedalaman alirannya. Oke, itu ya pemahaman dari uniform flow dan varied flow. Nah, jadi
Teman-teman bisa memahaminya dengan hanya melihat diagram ini. Nah, nanti di situ akan ada gradually varied flow maupun rapidly varied flow. Ini teman-teman bisa lihat di slide berikutnya. Akan ada juga. Ini pertama, slide ini menjelaskan tentang tipe aliran, perubahan kedalaman aliran, pengaruh waktu dan ruang saluran. Dan berikutnya, ini tipe aliran mengacu pada perubahan volume rate-nya. Jadi masa volume rate yaitu volumenya dibagi waktu. Nah, jadi dipengaruhi oleh waktu maupun ruang saluran. Nah, nanti akan ada sama, ada steady flow, ada unsteady flow, sama pemahamannya. Jadi kalau misalkan steady flow, nanti akan ada continuous flow. Artinya pada saat X dimanapun tempat, X sepanjang aliran saluran tersebut, Q-nya sama, artinya kapasitasnya akan sama, kapasitas alirannya akan sama. Nah, bagaimana kalau spatially atau varied flow? Dia pada jarak tertentu kapasitasnya akan bisa naik maupun berkurang, seperti ini. Nah, sama halnya yang tadi itu, pada saat unsteady flow, pada saat alirannya itu dipengaruhi oleh waktu, sama, nanti akan ada continuous flow, ada juga spatial flow. Nah, sebenarnya lebih sederhana lagi dilihat dari sini. Jadi klasifikasi aliran saluran terbuka ini di sini. Paling mudah dipahami adalah di sini dengan hanya menggambar ini. Jadi pada saat kita bicara uniform flow, jadi dengan ini biru ini adalah permukaan aliran. Y-nya sepanjang aliran itu akan sama. Jadi water depth-nya, kedalamannya itu akan sama. Y-nya akan sama. Bagaimana non-uniform flow? Jadi seperti ini, non-uniform, jadi tidak seragam. Jadi pada tertentu, Y-nya itu bisa bervariasi, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Makanya ini yang dinamakan non-uniform flow. Jadi dari gambar ini teman-teman bisa memahaminya lebih simple. Ya, contoh lagi ini steady flow. Apa ini maksud steady flow? Contohnya ini tuh. Jadi pada saat kita punya time, misalkan kita jam 8 pagi, ketinggian J-nya segini. Ya, nanti pada saat jam 12 siang, Y-nya juga akan sama. Kedalaman water depth-nya akan sama. Ini yang dinamakan steady flow. Ini yang dinamakan waktu tidak akan mempengaruhi aliran. Artinya ini adalah aliran steady. Nah, samanya dengan ini tuh, bagian yang ini tuh. Jadi waktu kapanpun tidak akan mempengaruhi kedalamannya, water depth-nya. Sangat berbeda pada saat pola alirannya unsteady flow. Jadi ini akan lebih sulit. Pertama, contohnya ini. Pada jam tertentu ini akan memiliki ketinggian yang berbeda-beda. Contohnya pada waktu T1 dia ketinggiannya segini. Pada saat itu ya dia bisa turun. Nah, pada saat T3 dia bisa naik. Nah, ini yang dimasukkan unsteady. Jadi waktu, time, itu akan mempengaruhi ke water depth-nya. Nah, kita di bab yang aliran seragam, kita hanya bicara tentang uniform flow ini. Pendekatannya adalah uniform flow. Itu introduction-nya. Jadi teman-teman bisa juga melihat apa yang dimaksud dengan ini uniform flow dari gambar, terus dari apa yang dimaksud RVF, rapidly varied flow, ada juga gradually varied flow. Ya, dari secara gambar akan seperti ini. Jadi kita membahas adalah di sini, di uniform flow di sini. Oke, terima kasih.